Perkenalkan, nama saya Miko Demes Tepu dengan NIM 2103061170, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan anatomi dan sistem pencernaan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali, atau dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang setelah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh dari hewan ruminansia yaitu ada sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Saya menggunakan sapi sebagai sampel. Sistematika sapi yaitu yang pertama ada Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Artiodactyla, familia Bovidae, genus Bos, spesies Bossondaicus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus atau sistem pencernaan pada ternak unggas. Yang pertama yaitu ada cavum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah. Selanjutnya ada gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan, mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk geraham depan berjumlah 3 buah dan geraham belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah juga. Selanjutnya ada diaster riva, bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada paring atau pangkal dari kerongkongan. Lalu esofagus, lanjutan dari paring masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya yaitu ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada rumen atau perut besar, terletak di rongga abdomal bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala, terletak dekat dengan rumen dan berbatasan. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya yaitu ada omasum atau perut kitab, terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah rusuk 7-11 dengan bentuk elipsis. Di sini terjadi penyerapan paling banyak. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya yaitu ada abomasum atau perut masam, terletak di bagian kanan bawah jika kondisi asam akan berpindah ke sebelah kiri.
Perut bagian inilah disebut dengan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa yang berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kardia atau sekresi mukus, undika atau pepsinogen renin, HCl dan mukus, dan pilokorika atau sekresi mukus. Di abomasum terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Selanjutnya yaitu intestinum tenio, memiliki dinding yang licin, berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum. Bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Selanjutnya ada jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Selanjutnya yaitu ada ileum yang bermuara di sekum, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Selanjutnya yaitu intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon ascendens dan kolon transversum. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut apendik yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya yaitu rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu anus. Sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pertama, rumput dikunyah dulu di dalam mulut, kemudian dilanjutkan ke esofagus dan disalurkan ke lambung. Dari esofagus, makanan menuju pada rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan yang berada di dalam rumen akan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut dengan bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau disebut dengan proses regurgitasi. Untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali sama dengan yang disebut proses rematikasi. Kemudian bolus ditelan kembali atau disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya, bolus tersebut dicerna oleh enzim-enzim mikroba pada rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan diteruskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasikan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tak masuk ke dalam omasum. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke omasum
Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selain itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum sendiri. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Pada usus halus sapi, panjangnya kurang lebih sekitar 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Terjadi penyerapan juga, yaitu penyerapan air dan vitamin. Dan di usus besar dapat mengurangi kadar asam yang dapat berakibatkan infeksi. Dan pada akhirnya makanan akan dibuang melalui anus. Lambung memiliki permukaan yang berbeda-beda karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu rumen, berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang telah ditelan. Yang kedua yaitu ada retikulum, sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya yaitu ada omasum, berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Yang keempat yaitu ada abomasum, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi. Yang kelima yaitu ada Instetinum tenue, berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya yaitu mikrobia atau bakteri yang berada pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan bakteri yang berada pada rumen. Bakteri berdasarkan pada jenis bahan yang digunakan dan hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada bakteri selulolitik. Bakteri yang mempunyai kemampuan untuk mencegah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Contohnya yaitu Bacteroides succinogenes atau bentuk batang, Ruminococcus albus atau bentuk bulat. Lalu ada bakteri proteolitik, mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya yaitu Bacteroides ruminicola. Lalu Selenomonas ruminatium. Selanjutnya yaitu bakteri metanogenik, merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya yang pertama yaitu ada Methanobacterium formicium dan Methanobrevibacter ruminaceum. Selanjutnya yaitu bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri di sini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulotik. Dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. Contohnya yaitu ada Clostridium rothschildi. Lalu ada Streptococcus bovis dan yang terakhir ada Bacteroides amylophilus. Selanjutnya yaitu bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya yaitu Eurobacterium ruminatium.
Lalu ada Lactobacillus ruminus. Selanjutnya yaitu ada bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya yaitu Anaerofibrio lipolitica dan Velinola alkalescens. Contohnya ada bakteri pemanfaat asam. Contohnya ada Celonomonas dan Velonella alkalescens. Selanjutnya yaitu bakteri hemiselulolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya yaitu ada Ruminococcus sp dan juga Butyfibrio-fibriolsfens, serta ditambah beberapa contoh spesies protozoa dan jamur. Di antaranya yaitu ada Isotricha intestinalis, memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Lalu ada Dasytricha ruminatium, yaitu pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Lalu ada Entodymium caudatum dan Diplodinium sp. Sedangkan jamur Neocalimastic sp dan Orphinomyces kelompok fungsi selulolitik.